Halo guys, ketemu lagi nih. Udah bosan belum? Jangan bosan lah. Masa dapat ilmu baru bosan? Kan kita minggu lalu itu kan kita ngomongin awal mula Daulah Abbasiyah ya. Awal kerajaan Islam. Dengan contoh kasus dari Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin yang luar biasa yang membuat dobrakan-dobrakan dalam pemerintahannya. Nah, untuk minggu ini kita cari tahu nih kenapa bisa kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tentunya bisa runtuh. Penasaran kan? Jangan lupa nonton ya, jangan sampai di skip. Nanti bikin stiker lagi. Langsung nonton aja. Dalam sejarah, kerajaan Islam mengalami zaman keemasan dan zaman terpuruk beberapa kali. Zaman keemasan paling berkesan adalah pada masa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsmani yang terkenal, memimpin kekaisarannya dalam dua periode yang terpisah. Pertama kali pada tahun 1444 hingga 1446, dan kemudian secara lebih panjang dari tahun 1451 hingga wafatnya pada tahun 1481. Pada abad ke-15, Muhammad Al-Fatih, seorang sultan muda yang cerdas dan ambisius, berhasil mewujudkan impiannya menaklukkan Konstantinopel. Kemenangan ini menandai berakhirnya kekaisaran Romawi Timur dan dimulainya era baru di bawah kekuasaan Utsmani. Selain sebagai seorang panglima perang ulung, Al-Fatih juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Hal ini terbukti dari banyaknya pembangunan publik seperti masjid, sekolah, dan pemandian yang ia bangun di berbagai wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1683, Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah imperium yang mengagumkan. Bayangkan, sebuah kerajaan yang membentang dari Eropa Timur hingga Afrika Timur, seluas hampir 3 kali ukuran India modern. Jutaan orang dari berbagai suku dan agama hidup secara berdampingan di bawah satu pemerintahan. Budaya Utsmaniyah dengan arsitektur megah dan seni yang indah menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, meninggalkan warisan yang masih bisa kita lihat hingga kini. Lalu bagaimana dengan masa terpuruk dalam kerajaan Islam? Masa itu adalah masa di mana kerajaan Daulah Abbasiyah runtuh. Apa penyebab dari runtuhnya kerajaan Abbasiyah? Setelah masa keemasan di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran akibat perang saudara, pemberontakan, dan invasi dari luar. Peristiwa-peristiwa seperti penempuran Samarra semakin mempercepat keruntuhan kekuasaan mereka. Pengaruh bangsa Turk abad ke-10 sampai abad ke-11 Masehi, bangsa Turk memainkan peran penting dalam kekhalifahan Abbasiyah, terutama setelah pemberontakan tentara budak Mamluk. Bangsa Turk dan pendirian dinasti Turk seperti Buyid dan Seljuk yang mengendalikan kekhalifahan. Aliansi antara Arab Persia yang awalnya kuat dalam menggulingkan dinasti Umayyah perlahan melemah akibat perbedaan kepentingan. Persaingan untuk menguasai kekuasaan semakin intensif, terutama setelah kemunduran kepemimpinan Abbasiyah. Dominasi militer Turki kemudian disusul oleh kekuasaan Persia dan kembali ke Turki, menunjukkan betapa dinamisnya pergantian kekuasaan di pusat pemerintahan Islam saat itu. Kondisi politik yang tidak stabil dan jarak geografis yang jauh antara pusat dan daerah menyebabkan banyak wilayah di bawah kekuasaan Abbasiyah melepaskan diri dan membentuk pemerintahan sendiri, sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Kejayaan ekonomi Abbasiyah tidak bertahan lama. Setelah mengalami kemunduran politik, wilayah kekuasaan mereka semakin sempit dan rakyat hidup tidak tenang. Para pemimpin kerajaan lebih mementingkan kesenangan pribadi. Tidak hanya karena faktor internal yang menentukan kerajaan Islam, tapi terdapat juga faktor eksternal yang menyerang kerajaan Islam hingga runtuh. Permusuhan antara Kristen dan Islam semakin memuncak setelah orang-orang Kristen kesulitan berziarah ke Yerusalem. Paus memanfaatkan keadaan ini untuk menyatukan umat Kristen dan melancarkan perang suci. Perang salib berhasil menguasai beberapa wilayah di Timur Tengah, namun juga menimbulkan banyak korban. Kala itu kerajaan Islam sedang terpuruk sehingga faktor peperangan ini membuat kerajaan menjadi susah payah untuk bertahan. Serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada abad 13 menandai titik balik dalam sejarah Islam. Setelah menaklukkan wilayah-wilayah luas di Asia, pasukan Mongol akhirnya menyerahkan pandangan mereka pada Baghdad, pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pengepungan yang brutal dan penghancuran kota pada tahun 1258 menandai berakhirnya era keemasan Islam dan meninggalkan bekas luka mendalam pada peradaban umat Islam. Islam mengajarkan pemimpin untuk selalu berlaku adil, kasih sayang, dan menggunakan kekuasaan agar rakyatnya sejahtera. Pada masa
runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, para pemimpin banyak yang menggunakan hartanya untuk bersapora, membuat rakyat yang menderita, sehingga mereka merasa bahwa paling berkuasa dan tidak peduli dengan rakyat yang membutuhkan pemimpinnya. Mereka jadi jauh dari Allah. Hidup mereka penuh dengan kekayaan hingga buta bahwa musuh sudah di depan mata. Salah satu tokoh dari Mongol, Hulagukanlah yang membantai kaum Bani Abbasiyah. Invasi Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 1298 menandai ketika kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kejatuhan dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Bahkan sebuah kerajaan yang besar dan kuat pun dapat runtuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan ancaman dari luar. Hikmahnya adalah pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan umat untuk menghadapi ancaman bersama. Perlunya pengembangan ilmu pengetahuan. Baghdad pada masa kejayaan Abbasiyah merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Keruntuhannya menyebabkan kehilangannya banyak pengetahuan dan perpustakaan yang tak ternilai harganya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan melestarikan warisan budaya. Meskipun Baghdad hancur, Islam tetap hidup dan berkembang di berbagai wilayah lain. Munculnya pusat-pusat keislaman baru seperti di Andalusia, Mesir, dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah menunjukkan ketahanan dan dinamika Islam. Dengan pelajari runtuhnya dinasti Abbasiyah, kita dapat mengambil pelajaran berharga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kita dapat belajar dari kegagalan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Gimana videonya? Rasa penasarannya terjawab kan? Ya seperti itu. Jika pemimpin menggunakan kekuasaannya semena-mena, menggunakan kekayaan, menggunakan kesejahteraan rakyatnya untuk kepentingan pribadi, maka Allah akan mengazab dan meruntuhkan kerajaan mereka. Sungguh sedih ya. Nah, tetapi kalian tahu nggak sih kalau kerajaan Islam itu bukan cuman hanya di Arab, hanya di semenanjung Arabia, tetapi di Indonesia juga ada loh. Penasaran nggak sih? Penasaran lah. Tonton ya. Untuk minggu depan kita bakal kita akan diskusi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa bunyiin lonceng, di subscribe, di like videonya. Udah belum? Udah kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.